Indonesia gempar. Dejan Bedin, pasangan ganda campuran terlalu gila, taklukan lawan peringkat 203 dunia, amankan semifinal Gua Hati Masters. Halo para penggemar bulu tangkis sejati. Hari ini, berita super panas dari Gua Hati Masters 2025. Betul sekali. Kami sangat bersemangat dengan kiprah ganda campuran andalan Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Anindya Wardana. Mereka baru saja menunjukkan performa luar biasa dan penuh kejutan. Luar biasa memang. Di babak 16 besar, mereka bertemu wakil Taiwan, Bo Yuan Chen dan Sung Yiswan. Hasilnya, Dejan dan Bedin raih kemenangan manis 2 game langsung dengan penampilan yang mengesankan. Ya, skor meyakinkan 21-13 dan 21-12. Hanya dalam 27 menit, mereka menyingkirkan lawan. Dominasi patut diacungi jempol. Sebuah penampilan yang solid dan efektif. Kemenangan ini bukan hanya tiket ke perempat final, tapi juga membawa keuntungan strategis signifikan bagi kontingen Indonesia. Ada apa gerangan Speaker 2? Nah, ini menariknya. Dengan kemenangan Dejan dan Bedin, Indonesia otomatis mengunci 1 tiket ke semifinal. Ini karena di perempat final, mereka akan berhadapan dengan rekan senegara sendiri, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Sebuah skenario menguntungkan dan patut dinantikan. Wah, ini seperti memastikan medali di tangan. Jadi, 1 tempat di 4 besar sudah pasti milik Indonesia. Strategi brilian atau kebetulan indah? Apapun itu, ini kabar baik yang dinanti bagi bulu tangkis Indonesia. Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata sendiri melaju setelah mengalahkan wakil tuan rumah India, Kevin Chanceng Wong dan Anaga Aravindapai, dengan skor 22-20 dan 21-9. Mari kita bedah jalannya pertandingan Dejan dan Bedin lebih detail. Di game pertama, dominasi mereka terlihat jelas sejak awal. Mereka langsung tancap gas dengan meraih 5 poin beruntun. Betul, keunggulan awal ini beri momentum sangat berharga. Meski Chen dan Sung coba melancarkan tekanan balik, pasangan Indonesia berperingkat 66 dunia ini tetap mampu menjaga jarak dan mengendalikan permainan mereka dengan baik. Bahkan, mereka berhasil menutup interval game pertama dengan keunggulan cukup jauh, 11-4. Ini menunjukkan betapa siapnya mental dan strategi mereka hadapi pasangan Taiwan berperingkat 203 dunia ini. Sungguh luar biasa. Setelah jeda interval, dominasi Dejan dan Bedin tidak terbendung. Mereka langsung melejit dengan 3 angka beruntung semakin meninggalkan lawan. Chen dan Sung sempat tunjukkan perlawanan, curi 3 poin beruntun di masa krusial. Namun, tekanan dari Dejan dan Bedin terlalu kuat untuk diatasi. Dan tanpa kesulitan berarti, Dejan dan Bedin berhasil mencapai game point. Sempat tertahan 1 kali, mereka akhirnya mengunci game pertama dengan skor 21-13. Ini adalah penampilan yang sangat solid. Beralih ke game kedua, ceritanya hampir sama. Dejan dan Bedin langsung tancap gas dengan 3 poin beruntun. Perlawanan dari pasangan Taiwan memang mulai terlihat lebih intensif di game kedua. Mereka berhasil membuat langkah Dejan dan Bedin tersendat beberapa kali. Bahkan, tensi pertandingan sempat meningkat jelang jeda interval kedua, di mana Chen dan Sung berhasil menyamakan kedudukan 2 kali. Ini sempat membuat kita semua sedikit deg-degan dan was-was. Namun, Dejan dan Bedin buktikan mental juara mereka. Setelah mengawali interval game kedua dengan keunggulan tipis 11-10, mereka langsung meroket, dapatkan 4 poin beruntung dan kembali menjauh. Pasangan unggulan kelima turnamen BWF Super 100 ini benar-benar tidak memberikan ruang gerak kepada Chen dan Sung. Mereka mengendalikan penuh jalannya pertandingan. Chen dan Sung memang sempat dapatkan 1 poin lagi, namun tak cukup selamatkan mereka dari kekalahan telak di game kedua. Dejan dan Bedin pastikan kemenangan dengan skor 21-12. Kemenangan ini sekali lagi buktikan bahwa peringkat di atas kertas tidak selalu cerminkan kekuatan sebenarnya. Pasangan Indonesia bermain dengan hati, semangat, dan strategi matang. Absolut, Dejan dan Bedin tunjukkan kematangan dan konsistensi patut diacungi jempol. Ini modal berharga hadapi babak-babak selanjutnya di Gua Hati Masters 2025. Kita tentu berharap mereka bisa terus melaju dan bawa pulang gelar juara. Dengan performa seperti ini, tak ada yang tak mungkin. Kita akan terus memantau perjalanan mereka. Jangan lewatkan update selanjutnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa!
Strategi berani Indonesia di SEA Games 2025 dengan menduetkan Sabar plus Reza bikin media Malaysia ketar-ketir. Mampukah raih emas? Selamat datang kembali. Kita akan bedah strategi mengejutkan tim bulu tangkis Indonesia jelang SEA Games 2025. Persaingan selalu panas, tapi tahun ini suhu persaingan mendadak naik drastis. Kenapa ya? Benar sekali. Ada perombakan besar di skuad Indonesia yang bikin gempar, terutama ganda putra. Nama-nama yang tadinya masuk diganti pasangan sedang on fire. Ini bukan pergantian biasa, tapi manuver taktis berani dari PBSI demi target medali emas yang prestisius itu. Betul, dan perombakan ini nggak main-main. Sebelumnya, tim Merah Putih memasukkan pemain muda. Tapi, setelah melihat tuan rumah Thailand dan rival Malaysia siap tampil kekuatan penuh, PBSI langsung mengubah formasi. Seolah ada sinyal bahaya, mereka merespons cepat. Nah, ini menarik. Sorotan utama mengarah pada tunggal putri dan ganda putra. Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, sang primadona, menggantikan Thalita Ramadhani Wirjawan. Ini menunjukkan Indonesia tidak mau ambil resiko, langsung menurunkan amunisi terbaiknya. Perubahan paling dramatis ada di ganda putra. Raimon Indra dan Nikolaus Joaquin, pasangan berprospek cerah yang sedang mencuri perhatian, harus rela tempatnya digantikan. Mereka baru-baru ini bikin kejutan besar loh. Tepat sekali, Raimon dan Joaquin baru saja menggemparkan jagat bulu tangkis dengan juara di BWF Super 500 Australian Open 2025. Mereka bahkan mengalahkan Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri di final. Prestasi luar biasa untuk pasangan muda. Keputusan mengganti mereka pasti sudah melalui pertimbangan sangat matang. Dan penggantinya, ini dia bintang utamanya, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani. Pasangan non-pelatnas peringkat ke-8 dunia ini sedang performa puncak. Mereka bahkan sudah lolos ke BWF World Tour Finals 2025 mendahului Fajar dan Fikri. Ini menunjukkan betapa berbahayanya pasangan Sabar dan Reza. Masuknya Sabar dan Reza diharapkan memperkokoh tim Indonesia. Ini kolaborasi apik senior dan junior. Sabar dan Reza membawa pengalaman serta performa konsisten sangat dibutuhkan hadapi tekanan SEA Games. Mereka bisa jadi jaminan mutu raih poin penting. Tentu saja, manuver berani ini langsung mengundang reaksi. Salah satu media Malaysia, New Straits Times atau NST, langsung mengeluarkan artikel menunjukkan kegelisahan mereka. Mereka merasa langkah Indonesia akan mempersulit Malaysia meraih medali emas bahkan dengan pemain terbaik sekalipun. Judul artikel mereka sudah cukup menggambarkan kalutnya mereka. Kutipannya, masuknya pasangan ganda putra peringkat ke-8 dunia Indonesia, Sabar Reza ke SEA Games 2025 mempersulit langkah Malaysia menuju medali emas. Lalu, Indonesia mengganti pasangan peringkat 24 dunia, Raimon Indra Nikolaus Joaquin, dengan Sabar Reza. Ini pengakuan lawan bahwa Indonesia kini punya kekuatan ganda putra menakutkan. Mereka juga menambahkan, Sabar plus Reza akan bergabung dengan pasangan peringkat 20 dunia, Leo Rolly Karnando dan Bagas Maulana, di Bangkok untuk nomor perorangan tanggal 11 sampai 14 Desember. Dengan dua pasangan ganda putra top ini, Indonesia punya kans besar dominasi. Yang menarik, pelatih asal Indonesia, Harry Iman Pierre Ngadi atau Harry IP, yang kini memegang kendali ganda putra Malaysia, turut memberikan respons. Meski di kubu lawan, Harry IP tetap optimistis anak asuhnya bisa melancarkan perlawanan sengit. Harry IP mengatakan, masuknya Sabar plus Reza jelas akan membuat segalanya lebih sulit di SEA Games, namun saya yakin pasangan kami akan menang. Dia menambahkan, saya yakin Aaron Chia dan Soh Wuik dan Man Wei Chong akan bangkit dan bertarung melawan pasangan Indonesia. Ini menunjukkan Harry IP tidak gentar, tetap percaya kemampuan anak didiknya. Pernyataan Harry IP ini justru semakin membakar semangat persaingan. Ia sadar kualitas Sabar dan Reza, tapi juga yakin kuat pada ganda putra Malaysia. Duel kelas atas dipastikan tersaji di Bangkok nanti. SEA Games 2025 ini akan jadi saksi pertarungan epik raksasa bulu tangkis Asia Tenggara.
Jadi, perubahan skuad bulu tangkis Indonesia ini adalah langkah strategis yang sangat diperhitungkan. Mereka tidak ingin sekedar berpartisipasi, tapi ingin meraih target 2 medali emas yang dicanangkan. Masuknya Sabar Plesreza menjadi kartu truf yang membuat Malaysia ketar-ketir harus memutar otak lebih keras. Akankah strategi ini berhasil?